Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rengganis, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai civil society dan modal sosial. Modal sosial merupakan modal yang lahir yang sumbernya berasal dari nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Sumber modal sosial salah satunya adalah kepercayaan dan jaringan sosial atau social working. Dan dalam membangun jaringan sosial dibutuhkan suatu kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga hubungan yang dijalin bukanlah hubungan yang eksploitatif, melainkan hubungan yang setara dan saling menguntungkan, saling membantu, adanya hubungan timbal balik. Maka dari itu, jaringan-jaringan sosial, relasi-relasi sosial yang kita bangun, kepercayaan atau trust yang kita bangun sebelumnya bisa menjadi sebuah sumber kekuatan modal sosial ekonomi yang bisa kita manfaatkan. Cara membangun kepercayaan sendiri yaitu dengan membangun hubungan sosial yang baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, ataupun lingkungan sosial lainnya, di mana kita juga harus memiliki sifat saling membantu, peduli sama lain. Modal sosial sangat penting dalam konteks apapun, seperti dalam relasi politik. Saat ini banyak sekali partai politik yang menggandeng para artis untuk masuk dalam dunia perpolitikan. Contohnya yaitu seperti Partai Amanat Nasional atau PAN yang mengusung Luki Hakim dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Di sini ada tujuan bersama dalam jalinan hubungan kerja antara partai politik dan Luki Hakim, di mana partai politik percaya dengan kepopuleran atau jaringan sosial yang dimiliki oleh Luki Hakim yang notabene adalah seorang public figure yang dikenal banyak orang, sehingga partai politik tidak susah-susah memperkenalkan lagi calon kandidatnya kepada masyarakat. Selain itu, dengan mengusung artis juga dapat mendongkrak perolehan suara dalam pemilihan umum, karena pastinya para fans dari artis tersebut akan mendukungnya. Apalagi Luki Hakim kan dikenal di masyarakat sebagai orang yang merakyat, menjadikan masyarakat percaya juga bila mana Luki Hakim menjadi anggota DPR pastinya akan bisa mengayomi masyarakat. Artinya di sini terdapat hubungan yang selaras, terdapat saling kepercayaan antara kedua belah pihak, di mana dengan mengusung artis Luki Hakim, partai politik tersebut dapat memenangkan kontestasi politik sehingga mendapatkan jabatan. Begitu pula Luki Hakim akan semakin maju karirnya karena mendapatkan kursi atau jabatan sebagai DPR. Ini merupakan bukti bahwa pemberitaan mengenai Luki Hakim yang lolos dalam kontestasi politik yang menang. Jadi, kepercayaan atau trust sangat penting dalam konteks sosial kapital. Jika dikaitkan dengan civil society, seseorang akan sukses jika memiliki kepercayaan, karena kepercayaan menjadi modal sosial penting dalam berhubungan dengan orang lain. Namun, ketika seorang individu itu tidak dipercaya lagi oleh orang lain, artinya dia sedang mengalami defisit trust. Ada beberapa sikap yang dimiliki seseorang dalam masyarakat sehingga menjadikan kepercayaan itu bisa roboh, yaitu sikap mementingkan diri sendiri, individualis, dan oportunisme. Salah satu contoh defisit trust yang terjadi saat ini yaitu adanya berita mengenai Heri Wirawan yang merupakan salah satu pemilik yayasan pondok pesantren di kota Bandung. Walaupun seorang pemilik pondok, namun dia justru melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwatinya hingga melahirkan anak. Akibat sikapnya ini, para orang tua dari korban yang awalnya sangat percaya kepada dia karena beranggapan bahwasanya dengan menitipkan anaknya di pondok pesantren tersebut, anaknya akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih bagus. Tetapi kenyataan yang diterima orang tuanya justru anaknya diperkosa oleh pemilik yayasan pondok pesantren sekaligus gurunya sendiri, yaitu Heri Wirawan. Dan berita ini pun viral di mana-mana. Hal ini menyebabkan pro dan kontra sebagian besar masyarakat Indonesia karena robohnya kepercayaan para orang tua korban, sehingga orang tua korban menginginkan Heri dihukum mati atau dikiberi saja. Saat ini pun pondok pesantren yang Heri miliki sangat sepi, tidak ada lagi santri ataupun santriwati, mengingat para orang tua tidak percaya lagi menitipkan anaknya di pondok pesantren tersebut.
Artinya di sini ada suatu defisit trust atas perbuatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan itu sendiri. Ini merupakan pemberitaan mengenai Heri Wirawan yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap santriwatinya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai new social capital atau modal sosial baru. Modal sosial baru merupakan modal sosial yang memanfaatkan jejaring media sosial yang berkembang di internet. Dulu kita membangun jaringan sosial itu secara tradisional dengan bertemu secara langsung. Namun saat ini bisa melalui media sosial yaitu melalui FB, IG, WA, Twitter sehingga jangkauan social working-nya semakin luas. Hal ini disebabkan karena adanya revolusi internet. Contohnya new social capital saat ini yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan ternama yang mengirimkan dokumen-dokumen penting perusahaan kepada kliennya melalui email, WA, IG. Contoh lain yaitu saat ini banyak podcast-podcast yang dibuat di akun YouTube yang membahas mengenai suatu topik permasalahan tertentu seperti podcastnya Deddy Corbuzier. Itu merupakan suatu bentuk new social capital. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.